Oke, kembali lagi ke Dalton Channel. Saya Tony. Eh, Kali ini saya akan memberikan satu tip lagi kepada teman-teman semuanya. Di masa sekarang ini, terutama masa pandemi. Jadi sistem untuk interview dari beberapa perusahaan juga akan beda dengan sebelum pandemi. Nah, di masa pandemi ini kadang-kadang sebuah perusahaan atau instansi itu melakukan interview by online atau by Zoom. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan tip bagaimana agar interview secara online atau pakai Zoom itu sukses. Jadi teman-teman semuanya simak terus tip dari kami. Bagaimana cara interview online atau pakai Zoom secara baik dan benar. Ikuti terus tip dari kami. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk tip bagaimana cara interview secara online yang baik dan benar, sehingga interview itu menjadi lebih sukses. Yang pertama adalah pilih ruangan atau tempat yang formal. Ini sangat penting sekali teman-teman semuanya. Anda bisa pilih ruangan yang secara formal itu tidak ruangan yang istilahnya ruangan yang itu kondisi kotor dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa siapkan ruangan untuk interview itu yang bersih dan rapi. Itu yang pertama. Jadi Anda jangan memilih ruangan tempat yang terutama ruangan keluarga, misalnya di dapur atau di ruang tamu atau di ruang tidur, itu jangan. Jadi pilih ruangan yang benar-benar formal. Anda bisa melakukan ruangan itu di tempat yang memang Anda persiapkan khusus, space khusus untuk interview. Jadi misalnya Anda bisa ke ruang keluarga, tapi di situ mungkin tempat duduknya dan lain sebagainya itu bisa Anda setting untuk tidak terlalu kotor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena apa, teman-teman? Kalau ruangan Anda persiapkan itu kotor, banyak aksesoris dan lain sebagainya, itu akan sangat mengganggu pada saat jalannya interview. Itu yang penting. Jadi nanti penginterview juga akan melihat kondisi Anda secara psikologis di ruang sekitar Anda. Makanya saya sarankan pilih ruangan yang formal, yang bersih, yang tidak banyak aksesoris, yang tidak banyak kotoran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, pastikan alat yang Anda pakai pada saat interview online itu dalam kondisi fit dan bagus. Jangan sampai alat yang Anda pakai itu ada masalah pada saat interview berlangsung. Contohnya apa? Misalkan Anda pakai laptop atau Anda pakai handphone, pastikan baterai full. Jadi sebelum melakukan interview online, pastikan baterai kondisi full. Jangan sampai nanti pada saat interview online tiba-tiba baterai ngedrop dan mati. Itu sangat tidak bagus sekali. Kemudian pastikan jaringan internet dan lain sebagainya itu pastikan kondisi bagus. Karena apa, teman-teman semuanya? Kalau pakai WiFi mungkin itu bisa tidak ada kendala kecuali lampu mati. Tapi kalau Anda pakai kuota, itu pastikan isi dulu kuota. Jangan sampai pada saat interview itu berlangsung langsung mati. Jadi semua harus Anda cek dulu. Apa yang Anda cek? Kondisi baterai, kondisi kuota,
dan kondisi yang lain di peralatan Anda. Itu yang tip yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, pastikan suara. Jadi sebelum interview itu dimulai, jadi sudah connect ya. Ini kondisi sudah connect ya. Connect antara interview dengan Anda. Artinya sudah melakukan connect, sudah melakukan komunikasi. Sebelum interview dimulai, alangkah baiknya Anda memastikan bahwa suara Anda diterima penginterview itu sudah jelas atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, penginterview berikan informasi ke penginterview bahwa suaranya kurang bagus atau dan sebagainya sebelum interview online itu dimulai. Ya, ini akan menunjang bagaimana kesuksesan pada saat interview nanti berlangsung. Ya, jadi yang ketiga adalah pastikan bahwa komunikasi antara Anda dan penginterview itu kondisi bagus, suaranya, kondisi signalnya, kondisi diterima baik atau enggak dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman semuanya, ini tidak kalah penting ya. Jadi walaupun Anda melakukan interview secara online, tapi tetap penampilan Anda harus kondisi formal. Jadi di video-video sebelumnya saya bagaimana tips 100% interview sukses, itu salah satunya adalah attitude yang baik. Nah, di sini di online jangan mentang-mentang online tapi Anda tidak menggunakan sesuatu yang tidak formal. Misalnya Anda cukup pakai kaos, Anda masih pakai misalnya yang pakai kalung masih dipakai dan lain sebagainya. Itu tidak bagus. Jadi tip yang keempat adalah gunakan sesuatu, pakaian dan lain sebagainya itu secara formal. Walaupun toh Anda secara online ya, tapi gunakan pakaian, seragam, istilahnya aksesoris dan lain sebagainya secara formal. Walaupun toh itu di kondisi di ruangan di rumah Anda atau di mana, itu tetap pakai secara formal. Jangan pakai non formal. Itu akan menilai attitude Anda seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah gunakan bahasa yang bagus pada saat interview online, karena itu akan sangat membawa aura positif kemampuan Anda. Jadi jangan sampai pada saat interview walaupun lewat online Anda gunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus atau gerakan tubuh yang tidak bagus. Itu tidak akan menunjang Anda. Jadi ilustrasikan bahwa interview online itu seakan-akan itu orang penginterview itu ada di depan Anda. Jadi ada komunikasi. Tetap ada komunikasi, seakan-akan penginterview itu ada di depan Anda. Jangan mempersepsikan bahwa saya di ruangan sendiri, interview di mana tidak tahu, Anda yang akan lakukan apa dan sebagainya, mereka tidak tahu. Jangan seperti itu. Jadi ilustrasikan bahwa penginterview ada di depan Anda, ada satu ruangan dengan Anda. Itu yang sangat penting sekali, teman-teman semuanya. Jadi saya ulangi lagi untuk tip bagaimana wawancara online yang bagus. Yang pertama adalah pilih ruangan yang formal. Jangan gunakan ruangan-ruangan yang penuh aksesoris. Jangan gunakan ruangan dapur, apalagi ruangan-ruangan yang tidak menunjang. Kalau bisa gunakan ruangan indoor, jangan outdoor. Ya, ruangan itu ruangan indoor. Jangan gunakan ruangan yang outdoor di luar. Itu tidak bagus. Yang kedua, kemudian adalah cek peralatan yang Anda pakai itu dalam kondisi fit dan bagus. Maksudnya cek apa? Cek kondisi baterainya, cek kondisi kuota, signal dan lain sebagainya.
itu akan sangat menunjang. Jangan biarkan pada saat interview online tiba-tiba mati. Itu sangat mengganggu sekali. Makanya Anda harus persiapkan. Itu betul-betul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah semua oke, cek dulu kondisi antara penginterview dan Anda itu komunikasi sudah bagus. Suaranya, ada suara lain dan sebagainya, itu harus Anda konfirmasi dulu ke mereka. Anda juga memberikan konfirmasi ke mereka bahwa suara mereka diterima dengan jelas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah gunakan kondisi formal, pakaian formal. Jangan gunakan kondisi pakaian yang non formal. Itu sangat tidak bagus. Jadi seakan-akan Anda interview itu menggunakan pakaian-pakaian yang formal, pakaian-pakaian kantor seperti itu. Kemudian yang kelima adalah gunakan bahasa yang baik dan jangan banyak gerakan apapun. Itu yang kelima. Jadi jangan mentang-mentang Anda di rumah atau di ruangan, penginterview di tidak satu ruangan dengan Anda bisa melakukan pada saat di interview ada kegiatan-kegiatan lain. Fokus ke interview. Ya, jadi persepsikan bahwa penginterview itu ada di depan Anda. Itu yang kelima. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi tip dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya, terutama di masa pandemi ini. Biasanya perusahaan akan melakukan interview itu secara online. Jadi kami sudah memberikan tip bagaimana cara interview secara online yang baik dan benar. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih semuanya. Nantikan tip-tip berikutnya dari saya, Tony Delton Channel, dan jangan lupa subscribe Delton Channel agar bisa memberikan tip-tip terbaru untuk Anda semua. Terima kasih.